Ini sup kimlo dari tahun 1843 bentuk. Nah, kalau kita berbicara tentang kimlo ya, kimlo itu banyak yang tahu kimlo itu sejenis sup asalnya dari, ada yang bilang Solo, Palembang, di Jawa Timur juga ada, Tangerang, Banten juga ada. Nah, tetapi sebetulnya kimlo itu asalnya dari mana sih? Nah, kita lihat cerita ini sedikit ya. Tahun 1800-an ada seorang pengusaha cerutu, orang Belanda, yang berbicara tentang kuliner di Pulau Jawa tahun 1800-an ya. Dan tulisannya itu dibukukan di buku yang berjudul Indruken van en Totok tahun 1897. Dia bercerita tentang dia bertemu dengan seorang Tionghoa ya, penjual keliling. Jadi dia jualannya itu dipikul. Yang makanan yang dijual itu adalah sup kimlo. Cara makannya adalah dengan pakai mangkok ya, pakai sendoknya sendok keramik atau sendok porselin. Lalu ada cerita lain juga mengenai kimlo ini, sup kimlo ini, oleh Franz Leon Kechet tahun 1896. Bukunya berjudul An Year of Race Indians Der Zending. Itu jadi buku yang mengenai perjalanannya dia ya, atau tugas-tugasnya dia saat dia ada di Batavia. Nah, kalau kita lihat di sini di cerita itu, dia diajak makan sama temennya di restoran Cina. Dia makan kimlo. Jadi kimlo itu dia tulis deskripsinya. Kimlo is a soup or broth of fatty pork, laksa, beans, kuping tikus, and similar delicacies. On my next visit to Batavia, a friend took me to a Chinese restaurant so that I could taste real noodles and kimlo. Jadi dari cerita-cerita ini kita dapat gambaran ya bahwa kimlo itu sebetulnya adalah makanan yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa di Nusantara saat itu, mungkin di Batavia atau di Jawa, yang mungkin mengalami sampai saat ini mengalami perubahan atau adaptasi di tiap daerah. Nah, kita baca ya di sini resepnya ya. Kimlo, babinya potong-potong dulu. Kalau sudah, ambil laksa, kuping tikus, sedap malam, toge, udang, seledri, peterseli, daun bawang, dan polong muda. Polong muda ini di sini kapri ya. Kalau menurut saya itu kapri. Karena kalau polong, kacang polongnya dia akan tulis polong aja, nggak polong muda. Lalu jahe dan bawang putih mesti tumbuk halus sekali. Habis goreng sama gemuk babi, taruh lagi bawang putih yang entero. Entero ini menurut saya ini salah ketik nih, harusnya owetoe atau bawang putih yang utuh. Menurut saya seperti itu. Lalu jahe yang sudah dia potong-potong dan tumis sama-sama. Kalau sudah, taruh kaldu, tauco, laksa, kuping tikus, sedap malam, tahu, udang, dan babi. Taruh semuanya sama-sama. Kalau sudah hampir makan, taruh dia punya sayur-sayuran, kecap, jeruk tipis atau jeruk nipis, toge, dan kucai. Dan habis taruh itu kuah babi. Nah, ini bahan-bahannya yang kita siapin ya. Ini ada laksanya nih. Laksanya kita pakai yang bihun yang besar ya. Yang ini namanya bihun tangkau. Dia tebal seperti laksa. Ini jamur ya, jamur kuping atau di sini dibilangnya kuping tikus. Lalu polongnya udah dibuang seratnya ya. Sama ini daun bunga apa namanya itu? Sedap malamnya. Bunga sedap malamnya ini kita udah rendam biar lembek, udah kita cuci bersih. Ini tauconya, toge, ada udangnya. Terus ada dagingnya, ini dagingnya udah kita rebus ya untuk ambil kaldunya. Tahu, ini ada apa namanya tuh?
bawang putih utuh, jahe yang kita iris. Nah ini bawang putih sama jahenya yang udah kita halusin. Sama ini daun-daunnya, mulai dari daun bawang. Ini pengganti peterselinya kita pakai daun ketumbar, ada seledri sama kucainya. Nanti kita potong-potong halus. Nah, ini kita rebus dagingnya ya, sekalian bikin kaldunya. Ini udah jadi, kita dinginin aja dulu, kita pisahin ya. Nah ini udangnya udah, kita tirisin dulu, kita pisahin lagi ke sini ya. Udah jadi udangnya. Bawang putih sama jahenya yang udah dihalusin kita tumis dulu. Yang ini bawang putih yang utuhnya sekalian, sama yang jahenya juga nih. Jahe yang diiris ya, kita tumis, tuang ke sini nih ke kaldunya. Jangan lupa garam. Daun bawangnya kita kecil-kecil aja deh ya. Lalu ini pengganti peterseli datarnya, daun datarnya, kita pakai daun ketumbar. Lalu seledrinya segini aja. Nah ini kucainya agak panjang-panjang ya, segini-segini aja deh. Tuang kaldunya, kita masak seporsi aja dulu. Nah ini udah mulai mendidih, kita masukin ininya, kaprinya. Masukin ininya, jamur kuping. Jangan lupa ininya nih, bunga sedap malam. Kita masukin tahu, segini deh tahunya, tauco ya, jangan lupa ya kita masukin ya, segini aja tauconya. Nah ini kalau udah hampir selesai, kita masukin ini. Ini laksanya udah direndam ya, jadi dia udah lemes gini. Dia tinggal kena air panas sedikit aja udah jadi dia. Segini aja deh laksanya, nggak terlalu banyak. Masukin ini toge sedikit. Sama kucai ya, kita masukin ya. Nanti daging-dagingannya itu kita buat garnish aja ya, karena itu udah matang semua. Nah ini udah jadi, kita pindahin ke mangkok. Nah kita garnish ya pakai udang, lalu dagingnya segini aja deh dagingnya, lalu daun-daunannya kita pakein ya, mulai dari daun bawang, ini daun ketumbarnya yang pengganti peterselinya, sama daun ininya, seledrinya. Ini makannya kita pakai jeruk nipis sama kecap manis ya. Jadi ya, kimlo resep dari tahun 1843. Kita cobain yuk. Seperti ini nih. Ini yang bikin unik adalah dia pakai udang. Jadi jarang ya kimlo itu pakai udang, lalu pakai bunga sedap malamnya. Kalau bunga sedap malam sih kita masih bisa ketemu ya di beberapa kimlo yang sekarang ini, terutama yang di daerah Tangerang masih banyak yang pakai bunga ini. Lalu pakai laksa, bukan pakai bihun. Terus ada tahunya sama ini ada daging babinya. Lalu yang unik lainnya adalah makannya pakai ini, pakai jeruk nipis sama ini kecap manis. Rasanya seperti apa? Kita cobain yuk.
Masukin kecap ya. Coba. Oh iya, terus yang unik lainnya adalah dia pakai ini, pakai tauco ya. Saya nggak pernah ketemu si Kimlo pakai tauco ya. Kita cobain daging dulu. Enak rasanya, unik. Kita cobain dagingnya ya. Sekian dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan resep yang nggak kalah uniknya, nggak kalah jadulnya.